kelas 9. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Baik, kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi pengertian dari ekskresi itu sendiri adalah proses pengeluaran zat sisa dari tubuh. Pada manusia, organ ekskresi terdiri dari 4 ya. Yang pertama ada kulit, ada ginjal ya. Ginjal pada manusia jumlahnya sepasang. Kemudian ada paru-paru dan ada hati. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kulit. Kulit selain sebagai organ ekskresi, yang mana pada kulit ini zat yang dikeluarkan adalah berupa keringat. Fungsi yang lain adalah sebagai pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Berikut adalah struktur anatomi kulit. Teman-teman bisa melihat ya bahwa struktur anatomi kulit ini terdiri dari bagian utama, terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua adalah dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis atau jaringan bawah kulit atau disebut juga dengan subkutan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah epidermis atau disebut juga dengan kulit ari. Kulit ari ini kalau kita perbesar lagi ini ya, masih terdiri dari 3 lapisan. Yang paling atas adalah lapisan tanduk atau stratum corneum, yang di sini merupakan jaringan mati. Kalau mungkin teman-teman pernah mengalami kulit yang mengelupas ya. Nah, ini adalah yang mengelupas ini adalah lapisan tanduk pada kulit ari. Kemudian lapisan bawahnya ini adalah lapisan granula atau stratum granulosum. Di sini terdapat pigmen melanin yang memberi warna kulit. Nah, misalnya orang Asia itu identik dengan warna kulit sawo matang. Nah, di sini terdapat pigmen sawo matang di bagian lapisan granula. Apabila ada orang yang tidak memiliki pigmen melanin, yaitu bagian ini tidak mengandung pigmen melanin, maka disebut albino gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kelainan ya. Kelainan yang mana orang tidak memiliki pigmen melanin. Kemudian yang ketiga adalah stratum germinativum. Pada bagian ini terdapat sel-sel baru. Kemudian pada lapisan yang kedua, dermis atau kulit jangat. Nah, teman-teman bisa melihat pada bagian ini ada beberapa macam bagian ya. Ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat ini ya. Ini kelenjar keringat. Teman-teman bisa melihat ciri khas dari kelenjar keringat ini bentuknya pipa berpilin dan memanjang gitu ya. Memanjang dari epidermis dengan bagian pangkal itu seperti pilin ya. Kemudian ada kelenjar minyak. Nah, mana kelenjar minyak? Kemudian yang selanjutnya ada kantong rambut, juga terdapat ujung saraf indera peraba berupa peraba dingin, peraba panas, peraba tekanan, sentuhan, dan juga peraba rasa nyeri. Nah, ini adalah bagian dari kelenjar minyak ya. Biasanya kelenjar minyak itu tidak jauh dari bagian akar rambut. Kemudian bagian yang ketiga adalah hipodermis atau jaringan bawah kulit ya. Jaringan bawah kulit atau disebut juga dengan subkutan, yang mana pada bagian ini itu terdapat jaringan lemak atau adiposa. Nah, fungsi lemak itu sendiri adalah sebagai cadangan makanan dan berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Kemudian organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Hasil ekskresi paru-paru berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan lewat proses pernafasan. Jadi sistem ekskresi pada paru-paru ini ya prosesnya. Yang pertama, oksigen masuk lewat hidung menuju trakea lewat tenggorokan. Kemudian udara yang mengandung oksigen dialirkan menuju bronkiolus melalui 2 saluran bronkus. Dan sampai pada akhirnya
menghasilkan karbon dioksida yang dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan nafas, ya. Pada bahasan paru-paru akan dibahas lebih lengkap ya pada materi sistem pernafasan. Di sini kita hanya membahas hasil ekskresi pada paru-paru. Kemudian organ yang ketiga yaitu ginjal. Hasil ekskresi yang dihasilkan oleh ginjal yaitu berupa urin. Ya. Ini gambar ginjal atau posisi ginjal pada manusia. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ginjal pada manusia ya, ini jumlahnya sepasang ya. Bentuknya seperti kacang merah. Panjang dari atas sampai bawah masing-masing bagian ini sekitar 10 cm. Dan beratnya tidak lebih dari sekitar 170 gram ya. Jadi tidak sampai 2 ons ya teman-teman. Dan letaknya itu ada di dalam rongga perut ya, di bagian kanan dan di bagian kiri. Kemudian yang selanjutnya, ketika bagian ginjal itu kita perbesar, nah di sini teman-teman bisa melihat ya anatomi bagian ginjal. Ya, ini salah satu bagian ginjal. Nah, bagian ginjal yang paling luar, ya, bagian ginjal yang paling luar dinamakan korteks. Kemudian sebelah dalamnya itu ada medula, ya. Kemudian ada pelvis renalis dan ada ureter. Nah, di sini teman-teman, ini ya, ini kalau melihat gambar ini nampaknya rumit ya, tapi tidak perlu dibikin rumit. Teman-teman hanya perlu memperhatikan beberapa istilah yang ada di antara sekian banyak istilah ini dan memahami proses pembentukan urin, itu saja, ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, ini ya, bahwa pada ginjal ini itu terdiri dari jutaan nefron, ya, jutaan nefron. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bagian dari nefron, ini ya. Jadi kalau bagian yang potongan ini kemudian diperbesar, ini ya teman-teman, perbesar, maka di dalamnya itu ada jutaan nefron. Nah, ini yang namanya nefron itu ini, ya, satu rangkaian ini namanya nefron. Jadi dalam satu ginjal ini itu banyak nefron, jutaan nefron. Ini yang tergambar di sini hanya satu. Nah, di dalam nefron itu ada beberapa bagian yang nantinya akan berhubungan dengan proses pembentukan urin. Sebelum mempelajari proses pembentukan urin, kita mengenal dulu ya, ada istilah-istilahnya. Yang pertama ada kapsula Bowman, ya. Kapsula Bowman atau badan Malpighi, yang mana di dalam kapsula Bowman atau badan Malpighi ini terdapat glomerulus, ya. Kemudian yang selanjutnya ada tubulus, tubulus atau saluran, ya, tubulus atau saluran. Nah, tubulus atau saluran ini ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ini ya, yang melengkung, lengkung Henle, dan ada tubulus contortus distal, ini ya. Jadi setelah dari glomerulus, kemudian tubulus contortus proximal, kemudian melengkung, lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus atau saluran pengumpul, ya. Ini bagian-bagian dari nefron yang nanti akan berperan pada proses pembentukan urin. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan penyaringan darah hingga terbentuknya urin. Ternyata pada proses pembentukan urin ini ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Yang kedua penyerapan kembali atau reabsorpsi. Dan yang ketiga ada penambahan zat-zat atau augmentasi. Yang pertama filtrasi. Ya, filtrasi. Filtrasi atau penyaringan. Apa yang disaring? Jadi yang disaring itu adalah darah ya. Darah yang mengandung zat sisa ya,
masuk ke ginjal melalui arteri renalis. Nih ya. Darah yang mengandung zat sisa masuk ke dalam ginjal melalui arteri renalis, lalu masuk ke dalam badan Malpighi ya. Badan Malpighi ini terdiri dari kapsul Bowman dan glomerulus. Jadi kapsul Bowman ini yang berbentuk mangkok ini ya teman-teman, berbentuk mangkok. Kemudian di dalamnya ada glomerulus yang seperti ini. Nah, di dalam glomerulus inilah plasma darah dan zat terlarut itu disaring ya. Jadi hasil saringannya itu berupa urin primer atau filtrat glomerulus. Jadi proses filtrasi itu terjadi di mana? Di glomerulus. Kemudian yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses reabsorpsi atau menyerapan kembali ini terjadi di tubulus contortus proximal. Ya, tubulus contortus proximal. Ini yang pertama ya. Jadi setelah keluar dari glomerulus menghasilkan urin primer, kemudian lanjut ke tubulus contortus proximal. Nah, di sini terjadinya proses penyerapan kembali atau reabsorpsi. Apa yang diserap kembali? Yang diserap kembali adalah zat-zat yang masih berguna dalam tubuh, misalnya gula, asam amino, ion, dan air. Hasil filtratnya berupa filtrat glomerulus atau disebut juga dengan urin sekunder. Kemudian urin sekunder akan melalui lengkung Henle dan kemudian menuju saluran tubulus contortus distal. Nah, di dalam tubulus contortus distal ini terjadi proses augmentasi atau penambahan zat-zat. Zat yang ditambahkan adalah asam urat, ion hidrogen, amonia, dan kreatinin ditambahkan dalam urin sekunder yang tadi. Nah, hasilnya itu akan disalurkan melalui tubulus colectivus atau saluran pengumpul dan dilanjutkan ke dalam rongga ginjal yang akan menuju kandung kemih dan melalui saluran ginjal. Itu ya teman-teman pada proses penyaringan darah hingga terbentuknya urin. Jadi setelah melewati kandung kemih pada saluran ginjal, nah ini nanti yang akan menjadi urin sesungguhnya. Ini ya, ini gambaran lebih sederhana bagian kapsula Bowman, glomerulus, dan tubulus seperti ini. Jadi tempat filtrasi di glomerulus, tempat reabsorpsi di tubulus contortus proximal, tempat terjadinya proses augmentasi di tubulus contortus distal. Kemudian organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati mengeluarkan empedu. Empedu ini adalah cairan berwarna kehijauan yang rasanya pahit, memiliki pH netral, mengandung kolesterol, garam mineral, dan garam empedu ini memiliki, garam mineral dan garam empedu. Yang terakhir juga mengeluarkan zat warna empedu yang dinamakan bilirubin dan biliverdin. Nah, untuk zat warna empedu ini dapat diubah oleh bakteri usus menjadi urobilin ya, yang berwarna kuning coklat yang memberi warna pada feses dan urin. Jadi kalau misalnya urinnya itu berwarna kuning kecoklatan, nah di sini karena adanya zat warna empedu yang dinamakan urobilin. Ini gambar hati ya teman-teman. Jadi hati pada manusia dewasa itu beratnya kurang lebih 2 kg. Jadi cukup besar ya. Hati memiliki fungsi selain sebagai alat ekskresi, yang pertama yaitu sebagai penyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua sebagai tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Yang ketiga sebagai tempat membongkar sel darah merah atau eritrosit yang telah tua atau rusak. Yang keempat pembentukan dan pengeluaran cairan empedu.
Yang kelima, menetralkan obat dan racun. Yang keenam, tempat membuat vitamin A dari provitamin A. Itu ya teman-teman, jadi ada 4 organ ekskresi pada manusia. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem ekskresi. Ini hanya contoh ya. Ada 6 contoh kelainan sistem ekskresi. Yang pertama adalah anuria. Anuria ini kegagalan ginjal dalam menghasilkan urin. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal ini adanya benda keras yang ditemukan di dalam saluran ginjal ya teman-teman, baik dalam saluran ginjal ataupun dalam ginjal itu sendiri. Kemudian yang ketiga, proteinuria, yaitu adanya protein dalam urin. Jadi urin normal itu tidak boleh mengandung protein ya. Kalau sudah mengandung protein itu sudah kelainan ya. Kemudian yang keempat, gagal ginjal. Gagal ginjal ini disfungsi ginjal, artinya ginjal sudah tidak berfungsi atau mengalami gangguan. Kemudian yang kelima, hematuria, yaitu adanya sel darah merah dalam urin. Nah, ini juga kelainan ya. Jadi adanya sel darah merah dalam urin itu bukan hal yang normal. Kemudian yang keenam, nefrosis. Nefrosis ini kondisi membran glomerulus bocor sehingga protein dari darah menuju urin yang menyebabkan air dan natrium menumpuk mengakibatkan pembengkakan atau odem. Nah, biasanya ini yang mengalami pembengkakan itu pada tumit atau kaki ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah demikian untuk materi sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya silakan teman-teman bisa membuka lembar portofolio pada goodie bag yang sudah dibagikan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bisa menghubungi Ustazah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.